menaruh pikiran dan perasaan, sangkal diri pikul salib, lalu meninggikan Yesus, akui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kekristenan itu sesimpel itu ya. Ketika kita mulai memasukkan ambisi, ego, kepentingan ke dalamnya, itu yang membuat kekristenan menjadi kacau balau, menjadi berantakan sebagaimana kita lihat hari-hari ini ya. Jadi itu yang kita kejar ya. Menaruh pikiran perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita, sangkal diri pikul salib, lalu menempatkan Yesus pada tempatnya. Dia Tuhan, Dia Maha Tinggi ya. Jadi masa Advent itu adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berbicara persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sebenarnya yang Tuhan kehendaki seperti apa? Saya katakan tidak salah ya, perayaan Natal kita akan lihat. Nah, tentang Natal pun ada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ekstrem kiri berkata apa? Perayaan Natal adalah warisan kepercayaan pagan, bukan Kristen. Mungkin ada yang pernah baca, pernah dengar. Kristen itu warisan pagan. Wah, ada budaya di berbagai bangsa yang berhubungan dengan, kalau nggak salah, penyembahan dewa matahari ya. Jadi seperti ini gambarnya ya, sosok menyeramkan yang sekarang ada dalam wujud lucu, yaitu Santa Claus, Sinterklas kalau kita. Orang Indonesia kan lidahnya aneh. Tapi di gambar ini memakai kalung apa? Ada yang tahu? Lambang dari iblis setan ya, pentagram. Jadi ini katanya ada. Natal itu warisan kepercayaan pagan, non-Kristen. Kalau orang Kristen merayakan Natal, kalau meminjam kata sepupu kita orang Muslim, haram merayakan Natal. Ini ekstrem kiri. Tapi ada juga ekstrem kanan, merayakan Natal dengan penuh antusias ya. Saya kasih contoh satu gambar, saya ambil dari Hillsong Church. Gereja, mengaku gereja tapi aneh ya, merayakan Natal, kabaret, perempuan-perempuan berpakaian seksi seperti ini di panggung. Saya nggak tahu yang dirayakan Yesus atau siapa. Jadi di satu sisi ada ekstrem kiri, tidak boleh merayakan Natal. Di satu sisi ada ekstrem kanan, merayakan Natal kebablasan ya. Jadi kalau gereja-gereja besar tuh, saya suka lihat satu gereja besar di Jakarta pasang spanduk di jalan tol itu ya, gede-gede perayaan Natal. Ada gambar gembalanya gede banget. Saya pikir kalau gambar saya dipasang di jalan tol sebesar itu, malu saya. Malu sama Rasul Paulus ya. Malu sama Rasul Paulus. Dan saya bayangkan memasang poster sebesar itu di jalan tol, 1 minggu kira-kira habis berapa ya? Nah, itu baru posternya aja. Kita bayangkan berapa dana dihabiskan ketika perayaan Natalnya, apalagi kalau dia mengundang artis terkenal dan sebagainya. Dan dalam praktek kehidupan saya, mungkin ada saatnya saya dulu terlibat dengan hal seperti itu ya. Ego, jadi apa yang kita baca dalam Filipi pasal 2 tadi, justru yang kita lakukan dalam merayakan Natal kebalikannya kan. Kita diperintahkan, kerinduan Tuhan adalah menaruh pikiran dan perasaan Tuhan, sangkal diri pikul salib. Justru saat perayaan Natal selama ini yang menjadi tradisi Kristen modern, kita menonjolkan ego kita ya. Show, gereja kami yang terhebat loh perayaan Natalnya. Saya nggak tahu apa yang dikejar ya. Jadi ini ya, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, orang Kristen sejati, merayakan Natal? Nah ini lebih ekstrim lagi. Tadi ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Saya takutnya perayaan Natal seperti Hillsong Church tadi yang ekstrim kanan. Saya takutnya perayaan Natal gereja zaman sekarang sudah seperti ini ya. Ini di Amerika Serikat ada, jadi ateis itu yang tidak mengakui keberadaan Allah itu udah resmi ada organisasinya ya. Dia punya website di internet nih, ateis.org, dan dia pasang billboard ini besar-besar di depan gedung, di jalan raya ramai, di kota-kota besar. Seperti ini. Who need Christ during Christmas? Nobody. Siapa perlu Kristus saat Natal? Tidak seorang pun. Ya. Ditegaskan dalam tulisan di atasnya. Siapa perlu Kristus? Tidak seorang pun. Jadi mereka merayakan Christmas, Natal, tanpa Kristus ya.
Saya takutnya praktek perayaan orang Kristen zaman sekarang dengan segala wow dan wah, menghabiskan sekian banyak dana itu bagian dari perayaan Christmas tanpa Kristus. Ya. Sekali lagi ya, karena kalau di situ ada Kristus, sekali lagi Filipi pasal 2 mengajarkan sangkal diri pikul salib, meninggikan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dan kalau di masa-masa lalu saya terlibat dengan perayaan-perayaan Natal seperti itu, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya berkata ampuni saya Tuhan. Tapi ini ya yang ingin kita lakukan, kita membenahi kehidupan kita yang salah, yang selama ini sebenarnya lebih menonjolkan kitanya, akunya, gerejanya, gembalanya, dan sebagainya yang manusiawi. Setelah kita banyak belajar firman, kita mengejar Kristus yang ditinggikan. Nah kalau ditanya saya pribadi sebagai gembala, saya percaya sama ibu gembala juga sudah tidak tertarik dengan perayaan Natal yang model dilaksanakan gereja-gereja sekarang. Jadi kalau kita berbicara Advent, kita sudah tahu sekarang, dengar masa Advent, masa persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Error, kesalahan dari gereja zaman sekarang, gereja akhir zaman adalah fokus kedatangan Yesus hanya kedatangan yang pertama ya. Kedatangan Yesus yang pertama, Natal, kelahiran. Seringkali kita lupa bahwa Yesus akan datang. Ada Advent yang kedua. Jadi Natal itu Advent yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama lewat kelahirannya dalam wujud manusia. Tapi lupa bahwa akan ada Advent yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua sebagai hakim. Bagi kita orang percaya, menjemput kita masuk dalam surga. Lupa gitu. Jadi gereja zaman sekarang terbuai dalam masalah lalu. Lebih memfokuskan perayaan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus. Sementara persiapan kita untuk kedatangan Advent-nya yang kedua seringkali kita abaikan. Jadi ketika perayaan Natal wow dan wah menonjolkan manusia, ego, menonjolkan kitanya, sementara Yesusnya masih kalah. Ya cuma disebut di poster, cuma disebut saat khotbah Natal, sudah. Tapi yang lainnya selama masa Advent disibukkan dengan berusaha menonjolkan kitanya. Hati-hati loh. Kita hidup dalam masa lalu, disibukkan dengan menyambut Advent yang pertama yang sudah berlangsung kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita enggak fokus dengan Advent yang kedua? Termasuk ketika kita mempersiapkan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Ya, oke. Nangkep ya? Jadi ingat, berbicara Advent tuh Advent yang pertama itu justru tujuan target akhirnya Advent yang kedua. Lupa loh gereja sekarang sering. Jadi firman mengingatkan, khususnya kita yang ada di ruangan ini. Kembali ke ayat ini. Ingat loh, kalau kita berbicara Natal, nih ya, menjadi sama dengan manusia, kita berbicara Paskah sampai mati di kayu salib. Jadi kalau berbicara kelahiran Yesus nggak bisa dipisahkan dari Paskah, dari kematian. Kematian nggak bisa dipisahkan dari kebangkitan. Ya, kalau lahir tapi Yesus nggak mati, kita masih berdosa. Kalau Yesus mati tetapi tidak bangkit, Paulus katakan apa? Sia-sialah iman kita. Yesus kalah sama kuasa maut. Dia bangkit, dia menang. Dan kita sudah belajar oleh kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali menjadi manusia-manusia baru. Itu loh yang kita nyanyikan tadi. Dengan apa akan kubalas? Bukan karena yang materi, yang lahiriah. Itu akan binasa bersama dunia ini. Tuhan kasih ini loh. Ketika dia memberikan segala-galanya di atas salib, Tuhan memberikan hidup baru, dijamin sorga. Loh, kehidupan di dunia sekarang berubah ya. Hati kita diubahkan. Jadi jangan fokus ke Advent yang pertama. Tetapi kalau kita merayakan Advent pertama, kenapa dalam perayaan Advent yang pertama, Natal, kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut Advent yang kedua ya. Kalau kita baca ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus yang
2 nanti, Advent ke-2. Jangan lupa loh ini kalau kita merayakan Natal. Jadi ketika kita hidup dalam pengajaran firman supaya bisa menguji segala sesuatu, supaya bisa membedakan yang benar dan yang jahat, supaya kita bisa pegang yang benar, menjauhkan diri dari yang jahat, itu loh persiapan kita menggenapi apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita, yaitu menguduskan kita, memelihara hidup kita, supaya kita kedapatan tidak bercacat saat Advent yang ke-2. Kalau perayaan Natal, Advent yang pertama justru melanggar ini, saya lahir di Bethlehem, di kandang binatang dalam palungan tuh, maksudnya ini supaya kamu kedapatan tidak bercacat pada Advent yang ke-2. Jadi kalau di minggu-minggu sebelumnya kita melihat usaha gereja akhir zaman menceraikan antara Roh Kudus dan Firman, dalam konteks perayaan Natal, gereja akhir zaman mencoba menceraikan Advent yang pertama dengan Advent yang ke-2. Padahal tujuan dari Advent yang pertama, Yesus menjelma menjadi manusia, adalah supaya pada Advent yang kedua kita kedapatan ini. Sempurna. Ini pesan buat semua gereja akhir zaman. Merayakan Natal, Advent pertama, dengan mengabaikan Advent kedua, bahkan menambah Sadar nggak? Perayaan Natal kita justru menumpuk dosa selama ini. Melupakan apa tujuan Advent pertama. Kita kedapatan sempurna. Kita dipelihara supaya benar-benar layak masuk surga. Pada kedatangan Yesus Advent yang itu loh pemeliharaan Allah yang sebenarnya melebihi pemeliharaan yang lain.